Shalom saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kembali lagi dengan Luka Tambunan di channel King of King TV. Saya Luka Tambunan, pendiri dari King of King International Ministry Transform World, suatu pelayanan yang menyatakan, memberitakan Yesus sebagai Raja kepada bangsa-bangsa. Di kesempatan malam hari ini saya ingin membahas suatu topik yang sangat panas, ya. Tapi sebelumnya kita coba menyanyikan satu pujian. Lapangkanlah tempat kemahmu, pancangkanlah kediamanmu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, nyatakan sesuai rencana-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiam di kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Oke, selamat malam Bapak Ibu, kembali lagi di King of King TV channel. Di kesempatan malam hari yang indah ini, yang berbahagia ini, Shalom, God bless you. Salam King of King. Di kesempatan malam hari ini saya ingin mencoba membahas suatu tema yang cukup panas, yaitu dana penginjilan bangsa-bangsa. Saudara-saudara, ada suatu perbedaan antara orang Kristen dan orang Islam, yaitu masalah amanat agung, yaitu perintah untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Secara spesifik tidak ada di dalam ajaran Islam untuk memberitakan Islam kepada seluruh bangsa, tetapi ayat yang sangat luar biasa di dalam Injil, yaitu di Matius 28 ayat 19. Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga." Bayangkan saudara, segala kuasa di bumi dan di sorga. Itu kalau dikurs dalam dolar ataupun pound sterling, itu triliun dolar. Itu anggaran penginjilan yang terdahsyat sepanjang sejarah. Jadi saya mau membandingkan anggaran dana penginjilan menjadikan semua bangsa murid Yesus dan membaptis segala bangsa. Itu mau saya bandingkan anggaran penginjilannya dengan anggaran dakwah umat Islam yang juga ingin mengislamkan dunia. Pertanyaannya, siapa yang terkuat pendanaannya? Yesus berkata, Yesus sudah menjamin, Yesus sudah menggaransi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga." Saudara, itu adalah anggaran dana pemberitaan Injil, ya. Saudara-saudara, dalam kita ingin menguasai suatu bangsa, baik dalam pemberitaan Injil, baik pun dalam peperangan,
Kita harus punya dana yang kuat, saudara. Bagaimana Anda ingin menguasai suatu bangsa tetapi Anda tidak memiliki dana yang cukup? Ya, misalnya anggaran dana Anda adalah untuk hanya 1 miliar dolar, sementara anggaran dana orang Kristen itu 1 triliun dolar, 1000 kali lipat. Ya, nah sekarang saya ingin men-share kepada teman-teman, berapa besarkah dana penginjilan yang disediakan oleh Yesus Raja kepada para penginjil untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Jadi sebenarnya dari besarnya dana penginjilan ini harusnya teman-teman muslim sudah harusnya menyerah, ya kan? Wah, dananya udah kegedean nih lawan kita nih. Yesus kan pernah berkata, apabila engkau ingin berperang kepada suatu bangsa, kita pelajari dulu kekuatan lawan, saudara. Kalau misalnya lawan kita memiliki tentara 2 juta, sementara tentara kita cuma 100.000, ya mending kita nyerah aja, ya kan? Karena secara jumlah pun kita sudah kalah. Nah, sekarang saya mau kasih tahu untuk dana pemberitaan Injil. Karena kalau dana Anda tidak kuat untuk menarik untuk bangsa-bangsa masuk ke dalam agama Anda, menarik bangsa-bangsa masuk ke dalam kerajaan Anda, kalau dana Anda tidak kuat, itu nggak akan pernah bisa, saudara. Karena bagaimanapun Tuhan itu memang Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi bagaimanapun Dia tetap bekerja melalui dana. Tuhan sudah menyediakan dana untuk penginjilan bangsa-bangsa, yaitu untuk membaptis semua bangsa. Tuhan Yesus sudah menyiapkan dananya. Dananya apa, saudara? Dalam suatu mimpi, Tuhan pernah berkata kepada saya bahwa dana penginjilan emas Papua itu akan dipakai untuk dana pemberitaan Injil bangsa-bangsa. Nah, kalau sudah Tuhan Yesus memberitahukan kepada saya bahwa dana untuk mengkristenkan bumi ini atau untuk mengkristenkan seluruh bumi, dananya Tuhan siapkan. Apa dana yang Tuhan siapkan? Dia itu emas, kekayaan emas Papua. Makanya saya pernah bermimpi, kan. Di dalam mimpi itu saya mengatakan, Tuhan, aku tidak punya uang untuk memberitakan Injil. Tiba-tiba Hagai 2 ayat 8, Tuhan berfirman melalui Hagai 2 ayat 8. Yaitu saya bacakan saja, ya. Hagai 2 ayat 8. Ini dia. Ayat 7 sampai 10. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang-barang yang indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, ayat ini Tuhan pernah berikan kepada saya dalam suatu mimpi, bahwa Tuhan akan mendanai penginjilan saya dengan emas, ya. Mungkin sekarang begini, saya pernah mendengar bahwa sepertiga dari kekayaan dunia itu ada di Papua, ya. Emas Papua itu sudah Tuhan booking, ya. Artinya ya itu untuk penginjilan, saudara. Nah, kalau Anda ingin mencari dana untuk mengislamkan dunia, mau pakai cara misalnya mau jual minyak, kayak mau jual apa, terserah, ya. Tetapi Tuhan bilang emas yang ada di Papua itu akan dipakai untuk dana penginjilan. Nah, kenapa emas di Papua dibawa oleh Amerika? Itu punya maksud nanti, di mana nanti Amerika akan mendanai penginjilan Indonesia, sehingga kekristenan itu punya dana tak terbatas, saudara. Ya, Tuhan sudah kasih tahu kepada saya bahwa triliun dolar akan mendanai. Jadi saudara-saudara, itulah yang menunjukkan bahwa kalau engkau adalah menyembah Tuhan yang benar, ya. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus yang saya sembah itu duitnya nggak ada serinya, ya. Tidak ada serinya, saudara-saudara.
Tuhan Yesus yang saya sembah itu duitnya tidak ada serinya. Sebab kekayaan bangsa-bangsa ini milik Tuhan. Janji dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita ketahui saudara-saudara bahwa daftar 100 orang terkaya di Indonesia itu rata-rata orang Kristen. Artinya Tuhan sudah persiapkan bahwa pemegang kekayaan harta di Indonesia ini adalah orang Kristen. Itu Tuhan sudah persiapkan saudara, untuk menjadikan bangsa ini menjadi murid Yesus dan menyembah Yesus sebagai Raja. Saudara-saudara, siapa yang terkuat, yang memiliki dana, dialah yang akan menang. Jadi saudara-saudara, teman-teman Muslim, harusnya kita sudah melihat bahwa pemegang dana bangsa-bangsa itu yang memegang orang Kristen. Jadi kita sudah tahu, kita sudah bisa tafsir pemenangnya adalah siapa. Kita tidak bisa menjual nama Tuhan. Oh, kita kan nanti kaya di akhirat. Nggak bisa begitu saudara, karena Tuhan juga berjanji bahwa aku akan memberkati orang-orang yang kupilih. Ya, aku juga akan memberkati orang-orang yang kupilih. Jadi secara ekonomi pun dunia ini sudah dipegang oleh orang-orang Kristen. Jadi saya percaya bahwa tidak akan lama lagi kita punya dana yang tidak terbatas untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Bayangkan saudara, saya bacakan saja supaya Anda mungkin tidak percaya ya. Mungkin Anda tidak percaya. Berapakah dana anggaran yang disiapkan oleh Yesus? Itu tertulis di dalam Matius 28. Matius 28 ayat 18. Inilah dana penginjilan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya untuk menjadikan segala bangsa. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Pernah saudara ada bocoran, seorang pengusaha membocorkan dia menyiapkan dana sekitar 1.000 triliun untuk mendanai penginjilan. Itu baru dari beberapa orang ya. Jadi dan masih banyak lagi ya. Semua kan kekayaan yang ada di Indonesia kan bersumber kan dari emas Papua saudara, bukan dari hasil penjualan ikan. Atau emas itu adalah hal yang paling mahal di akhir zaman ini. Kan ada ayatnya bahwa kepunyaanku lah emas, kepunyaanku lah perak. Yesus tidak pernah berkata kepunyaanku lah minyak. Ya memang minyak juga milik Tuhan, tetapi emas itu lebih berharga daripada minyak saudara. Nah, kekayaan emas inilah yang menandakan bahwa kekuasaan, kemenangan, kebesaran pada waktu kita memberitakan Injil, pasti kemenangan yang terakhir adalah para penginjil dan para anak-anak Tuhan, bahwa ternyata benarlah Yesus Raja segala raja, King of Kings. Dan saya percaya negara-negara kaya di Eropa, Inggris, Prancis, Jerman itu nanti akan mendanai penginjilan yang ada di Indonesia sebagai the last giant, raksasa terakhir. Jadi mulai dari sekarang Anda harus tahu bahwa kekuasaan itu sudah dipegang oleh orang-orang Kristen, di mana pemegang dana pun semua orang Kristen. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang kaya, dan dia pun berhak memberikan kekayaan itu kepada orang yang dikasihinya. Ya saudara, jadi
Anggaran dana penginjilan itu no limit, tak terbatas, unlimited. Siap menjadikan segala bangsa murid Yesus. Saya pernah ada seorang pendoa bernubuat kepada saya. Dia bilang begini, Luga ini akan didukung oleh salah satu gereja terbesar dunia, dan dana yang akan masuk ke organisasinya dia itu bukan miliaran lagi, tapi triliun. Jadi saudara, di kesempatan malam hari ini saya percaya, kenapa Tuhan memberikan dana itu kepada orang Kristen? Karena orang Kristen itu menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segala